Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara kita, saudaraku semuanya, saudaranya panjenengan semuanya, sedulur batin, sedulur dohir, dimanapun panjenengan berada, semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan, selalu diberi perlindungan maupun diberi keselamatan di wa dunya wal akhirah. Oke, saudara-saudara semuanya, pada kesempatan malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, malam yang sangat sekali menyenangkan, hari-hari yang sangat membahagiakan diri kita. Tidak lupa kita mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin, dan yang jelas tidak hanya saja kita mengucapkan rasa syukur itu, tapi juga perlu namanya tindakan ucapan tersebut. Pada kesempatan malam hari ini, saya Andi Nur Cahyono Swantoro mau menceritakan yang terjadi lagi, apa yang ada di dalam diri saya. Ini karena memang kontennya hanya cerita-cerita tak ya, nggak konten lian-lian ya, Masya Allah, karena belum kesempat untuk membuat video-video yang lainnya karena keterbatasan waktunya dan keterbatasan tugasnya mungkin ya. Tapi ya udahlah, jalanin aja, dinikmatin aja, apapun kondisinya, apapun situasinya, seperti itu nggih. Nggih, saudara-saudaraku semuanya, di sini saya mau menceritakan yang semalam itu ketika lagi berzikir, dan hari ini juga, malam ini juga saya mau menceritakan sedikit aja lah ya, sedikit aja yang saya ceritakan kejadian ketika berzikir. Rasanya dalam diri itu selain mendapatkan suatu ketenangan, itu mendapatkan suatu mahabbah, merasanya itu cintanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin membesar. Ketika kita banyak berzikir, ketika kita banyak bermeditasi atau bertafakur, itu akan juga berdampak dalam diri kita. Dampaknya apa? Ketika kita didatangkan suatu ujian, ketika kita mendapatkan suatu ujian, kita itu merasa diri kita itu tenang, seakan-akan tidak ada permasalahan. Insya Allah nggih. Oh nggih, saya sedikit mau menceritakan, bukan menceritakan lagi ya, mau pamer lah mungkin lah, bahasa kasar ini. Ini suaranya saya jelas, alhamdulillah, ini dipinjamin bukan diberi ya sebenarnya, tapi dipinjamin audio. Ini audionya bagus menurut saya, nih nggak tahu namanya apa, bukan audio, mic ini dipinjamin abah, ini bukan dikasih tapi dipinjamin. Masya Allah, biar lebih semangat lagi untuk membangun channelnya saya.
karena ya banyak juga kan yang komentar-komentar bahwasanya suara saya itu kecil, kameranya buram, nggak begitu jelas. Ya namanya juga lagi merintis, lagi babat talas ya. Jadi kembali lagi, selain kita mendapatkan ujian problem dalam kehidupan kita, itu akan kayak terasa nikmat, tetap santai aja, walaupun dalam hati kita itu grundel, tapi seenggak-enggaknya secara zahir kita itu bisa menahan rasa emosi yang ada dalam diri kita itu. Minimal di situ aja yang kita dapat. Karena apa? Minimal ketika kita emosi, nggak berbicara yang buruk terhadap orang yang kita tidak sukai, ya itu tidak akan menambahkan suatu problem juga. Kalau biasanya ketika kita itu lagi emosi kan kita lagi juga muntap. Ketika kita muntap, otomatis kita juga mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang baik terhadap lawan atau orang yang tidak kita sukai. Seperti itulah. Ini yang saya alamin ini ketika saya bertafakur alam, dan hasilnya itu ya minimal itu tidak mengeluarkan lah, walaupun di sini itu ada ular-ularnya. Nah ini yang sangat menjadi PR bagi saya. Karena apa? Karena proses pembersihan hati itu juga nggak begitu mudah bagi saya. Itu benar-benar harus digembleng, benar-benar harus diidek-idek, diiles-iles, dietrek-etrek, dihina-hinakan. Itu untuk proses untuk pembersihan. Podo kayak kelambi diucek-ucek kuwi sampai benar-benar bersih. Baru nanti ketika diucek, dibilas, dijemur. Setelah dijemur belum tentu bisa dipakai. Nanti ya butuh disetrika biar kelihatan rapi. Kayak gitu tuh. Nggak mudah ya prosesnya ya. Yang dulu saya itu suaranya keras, sekarang itu lembek kayak tempe penyet. Tapi alhamdulillah lebih baik menjadi orang yang kalem ya, ternyata nyaman dan enak gitu. Apalagi kita itu nggak menzolimi orang lain, tidak menghina orang lain. Saya itu kadang teringat ketika saya itu dulunya watak saya itu yang kasar, keras apa kasar lah ya, intinya itu di situ saya banyak-banyak berkata kotor lah, intinya ngomongin nyeplos-nyeplos. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah semuanya saya itu bisa berubah drastis 180 derajat. Hah? Berapa itu ya? 180 derajat. Nah pokok diwalik gerembiang gini lah, intinya diwalik gerembiang. Kayak gitu tuh. Banyak orang itu juga kaget, teman-teman saya pun juga banyak yang kaget sekarang kok bisa berubah menjadi orang yang kalem. Sebenarnya bukan kalem saya itu sebenarnya ya, dia tetap kasar aja, cuman ya nggak tahu kayak ngomong itu nggak kayak dulu gitu, caces dulu itu caces gitu ya, ngomong itu enak, plus gitu ya, tapi belum tentu saya itu memikirkan omongan saya. Nah saat ini saya itu benar-benar harus memikirkan apa yang saya keluarkan dari latihnya saya atau bibir saya ini, karena dawuh dari Abah itu juga apa itu namanya, jogo perkataan, dijogo omongan. Itu aja simple, bahasanya Abah itu sangat-sangat simple tapi penuh maknanya. Makna yang saya dapat dari dawuhnya Abah yang seperti itu ya, menjaga perkataan, menjaga omongan itu ya bagaimana cara kita itu
tidak menyakiti hati orang lain, pikiran orang lain, seperti itu. Karena omongan itu senjata yang mematikan. Karena dari ucapan kita ini itu bisa membunuh seseorang, walaupun hanya sekedar ucapan, dan dampaknya juga bisa luar biasa. Kita ngomong gini ke orang lain nambah-nambahin ataupun mengurangi ke orang lain gitu terus sampai melebar, seperti cerita kemarin, bulan-bulan kemarin itu dampaknya luar biasa ketika pembuatan opini-opini seperti itu karena apa ya, karena dari keluarnya mulut yang kurang baik, seperti itu ya. Nah, jadi alhamdulillah saya di sini ikut apa selama 1 tahun ini. Monggo, ojo ojo lihat ngisor glosor kok, entar Cina ini mau keluar. Iya, tak kira mau keluar lewat bawah. Kok kayak apa ini perang. Enggak sih, saudara-saudaraku, ada iklan sedikit barusan ya. Iya, saudara-saudaraku, ini saya nggak apa namanya, nggak berjamaah ya, nggak ada di musola, soalnya saya juga nggak ada di pondok, masih ada tugas. Semoga aja tugas ini berakhir dengan baik. Insya Allah baiklah, intinya ketika kita menanam yang baik, insya Allah juga hasilnya nanti insya Allah baik. Semoga aja ya, amin. Dan malam hari ini ya, semoga aja ya malam yang terakhir saya itu di sini, karena di sini itu saya juga suatu tugas dari apa, saya nggak bisa menyebutkan tugas apa di sini, nggak bisa menyebutkan ya. Intinya ada tugas lah. Saya mau melanjutkan cerita lagi ya. Selain semalam itu, pada malam hari ini saya itu pernah bercerita. Hanya orang-orang tertentu kadang saya ceritakan ketika apa yang saya alami. Dari dulu saya itu sangat-sangat sering ketindihan, sangat sering girap-girapan dari sejak saya itu kecil, mulai dari saya itu TK sampai besar, bahkan sampai dewasa, sampai hari ini pun saya itu kan masih ketindihan. Saya itu penuh tanda tanya, karena apa sih ketindihan itu? Banyak macam ternyata, saudara-saudaraku. Dari pengalaman teman-teman saya, saudara-saudara saya, bahkan yang saya alami itu banyak. Ketindihan itu banyak sekali macam-macamnya, termasuk saya itu ketindihan yang di dalam diri saya itu banyak macamnya juga, nggak bisa saya titengin ternyata, saudara-saudaraku. Biasanya saya itu meniteni satu persatu, kenapa kok bisa, ternyata ya bukan hanya satu ataupun dua, banyak macamnya juga problem-problem kok bisa ketindihan itu. Bahkan tadi pun ini saya belum sholat malam, pas masih kondisi ya tidur ya cikiran, tadi itu sengaja tidur sambil nunggu jam sambil cikiran, saya itu ketindihan. Di situ saya kayak bermimpi tapi nggak bermimpi. Ada suatu bayangan dengan teman saya di pondok bersaliman. Setelah saliman itu saya itu kayak seperti ditarik. Yang ditarik itu bukan tangan saya, tapi seluruh badan saya. Kayak diombang-ambingkan gini, udah tak ikutin aja. Kalau mau mengambil sukma saya, roh saya, silakan saja. Wes saya pasrahkan. Tapi di situ saya itu kok hanya diombang-ambingkan saja. Diombang-ambingkan saja. Ini ketindihan apa ketindihan sih? Tapi saya itu nggak bisa bergerak. Cuma bayangan saya itu
gonjang-ganjing kayak gitu tuh. Nah dari situ alhamdulillah saya sudah pernah bercerita apa yang saya alami pada teman saya. Di situ teman saya itu peka, saya itu kayak gitu, kayak orang kepentut, gitu, gitu. Akhirnya nggak lama kemudian teman saya itu mendengarkan saya, alhamdulillah teman saya itu dibangunkan, dan dibangunkan itu alhamdulillah langsung nafas saya itu kembali lagi. Dan di situ saya kayak perut saya itu kayak ketarik gitu. Memang saya itu ketika lagi ketindihan itu perut rasanya kram. Selain kram, perut saya itu kayak ketarik rasanya, beda banget. Tapi nggak lama sih sakitnya dalam perut itu. Ya saat itu ketika bangun aja. Setelah itu ya udah nggak ada rasa sakit apapun dalam diri saya, alhamdulillah. Cuma yang saya sedikit pikirkan, kok berbeda ya pada malam hari ini ketindihan saya. Soalnya saya itu meniteni ketindihan saya itu di malam Jumat, di malam Selasa, Selasa. Nah ini kebetulan ya malam Jumat itu datang lagi, nggak tahu tapi ya itu dari bangsa apa dan bangsa mana, saya masih belum ketemu jawabannya ini dari bangsa apa dan bagaimana. Dan saya berusaha bertahun-tahun untuk menghilangkan ketindihan ini. Semua cara, dari saya mandi di laut, di tengah-tengah laut, saya nyebur laut, kum di laut, mendelep di lautan beberapa meter, ya masih tetap saya mandi di sungai besar, kum di sungai besar, masih tetap. Dan amalan-amalan ya masih tetap aja, nggak tahu itu asbabun nuzulnya itu bagaimana, saya kurang tahu. Dununge wong ketindihan aku gak ngerti sih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, mungkin harus lebih membersihkan hati lagi. Mungkin ya, itu mungkin juga suatu peringatan ataupun suatu menambah suatu keyakinan di dalam diri saya untuk harus lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berpikir positif sih seperti itu. Apapun yang terjadi dalam diri saya itu yang terbaik dalam diri saya. Entah itu sakit, entah itu senang, entah itu apapun yang terjadilah ini. Seperti ini, seperti hari ini dan saat ini. Ini adalah suatu hal yang terbaik buat saya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya jalankan dalam kehidupan saya itu adalah yang terbaik untuk saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, terus kita sama-sama belajar. Saya itu nggak ngomongin ya, cuma saya itu hanya tadi itu cerita apa yang saya alami. Mungkin juga bisa buat pembelajaran atau pengetahuan bagi saya ataupun panjenengan semuanya. Karena saya mendapatkan suatu pengalaman itu pun juga dari cerita-cerita. Yang penting kita mendengarkan cerita-cerita itu, cerita-cerita yang baik. Bila mana ada cerita yang kurang baik, ya di situ kita harus mengambil hikmah ataupun ibrohnya. Contoh halnya ketika kita mendapatkan cerita sakit hati, sakit batin ataupun sakit dohir, itu pun kita harus bisa mengambil ibrohnya. Ketika kita sakit hati, seumpama
dielokno koncone, dielokno tanggane, dihina temennya, saudaranya, tetangganya, siapapun itu, kita itu bisa lebih sabar dan lebih kuat. Karena apa? Dari ujian itu, dari eh, masalah itu, dari problem itu yang menjadi suatu pembelajaran kita ke depannya. Karena memang hidup itu adalah ujian dan pilihan. Ketika kita mendapatkan ujian, di situ kita ada pilihan. Pilihannya cuma dua, hidup itu. Mau yang baik atau maupun yang buruk. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja yang mana. Kalau mau yang baik ya monggo dijalankan perintah-perintahnya Allah. Kalau yang ingin yang jalan yang kurang baik ya nggak usah diomong lah, mungkin jenengan sudah mengalaminya kayak saya ya. Saya banyak-banyak mengalami yang kurang baik, makanya saya itu terus belajar baik di sini tuh, terus belajar baik. Bagaimana sih caranya menjadi orang yang baik? Ya harus terus belajar. Belajarnya di mana dan bagaimana? Dimanapun berada kita itu bisa belajar. Di hutan kita bisa belajar, di laut kita belajar, di daratan kita bisa belajar, di gunung pun juga bisa belajar. Intinya selama kita hidup itu ya belajar aja, terus belajar kayak gitu tuh. Yang semangat intinya ya, mengamalkan sholawatnya, mandi malam, sholat malamnya, semangat terus, yang istiqomah. Saya pun juga sedikit demi sedikit mengistiqomahkan lagi, karena saat ini tugas saya itu ternyata lebih berat daripada tugas-tugas sebelumnya. Dia dikatakan berat ya berat, nggak mudah untuk beristiqomah, mandi malam, sholat malam. Biasanya kondisi kita itu lagi capek, lagi ngantuk, terus malam itu harus bangun, harus mandi, harus sholat, dan harus melek. Itu pun nggak mudah. Kalau kegiatan full di siang hari kita itu ya di malam harinya pastinya capek. Di situ ujian kita. Nah, mandi malam, sholat malam itu ya nggak pas ketika mengamalkan saja, ini yang berat. Tapi kalau bisa itu ya selama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Selama-lama-lamanya. Karena amalan itu tujuannya juga bukan untuk mendapatkan suatu kesaktian, tapi ya untuk mencari ridhonya Allah, dan agar kita itu menambahkan suatu keyakinan dalam diri kita dan mendekatkan diri kita terhadap Allah dengan cara berzikir. Ketika kita berzikir itu juga yang pasti kita itu juga akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, di situ kita juga tenang, ayem rasanya, karena ya wis ingete Allah, ya wis ingete Allah, semuanya itu ya wis enak aja gitu loh. Enak, terus intinya enak. Saya nggak begitu bisa banyak-banyak menjelaskan sih. Ketika saya itu Allah, wis intinya wis lillahi ta'ala, Allah Allah kabeh wis, itu penak menjalankan itu insya Allah enak, nggak ada beban. Karena apa? Karena kita itu senang. Ini amalannya apa? Hidup itu harus senang. Hidup itu harus senang. Mungkin kalau melihat face muka saya nggak menyenangkan ya. Tapi seenggak-enggaknya kita itu berusaha diri kita itu senang. Senang ketika kita dicaci itu senang, dimaki itu senang, disakiti itu senang. Nggak biasa-biasa aja. Mungkin kalau orang-orang lain itu
biasa-biasa aja, hidup itu yang biasa-biasa aja. Tapi kalau amalannya dari apa, itu hidup itu senang. Karena apa, kalau kita itu senang, kita itu otomatis juga akan bersyukur gitu. Kalau kita bersyukur pastinya senang. Bolak balik intinya kayak gitu ya. Terus bersolawat lah intinya, solawat dan sholat kayak gitu tuh, diistiqomahkan lagi, nantinya akan ketemu dengan sendirinya tujuan hidup kita itu nanti ya. Alhamdulillah intinya saudara aku, mungkin bahasa saya itu bulat bulat, nggak kena dicerna, bulat tanya omongannya, bulat tanya muter-muter nggak jelas ngomong apa bocah itu orang naik gunane blas ya. Nggak apa-apa lah, yang penting ya nyambungkan silaturahminya dalam diri kita, sambungkan rasa sejatinya rasa. Kalau kita mau menyambungkan rasa itu ya, kalau ini dari ijazahnya apa, kirimkan Al-Fatihah 77 kali pada orang tersebut. Ini dijazakan untuk umum. Biasanya kalau di tausiahnya apa, kalau panjenengan mendengarkan tausiah apa, kirim Al-Fatihah terhadap orang tua kita 77 kali, kirim Al-Fatihah terhadap orang yang kita sayang itu 77 kali, kepada siapapun itu yang kita inginkan itu 77 kali. Biar apa, selain dohiriahnya, batiniahnya itu pun juga biar nyambung. Bagaimana cara menyambungkan batiniahnya? Ya seperti itu, kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada orang yang kita ingin sambungkan hatinya. Mungkin gitu aja guys, saudara-saudaraku semuanya. Saya nggak bisa berucap apa-apa lagi, karena saya juga harus menjalankan tugas-tugas saya, dan saya masih tahap pembelajaran. Bila mana ada suatu perilaku perkataan saya yang kurang baik menurutnya panjenengan semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin gitu aja ya guys, saudara-saudaraku semuanya. Kayak kurang semangat ya. Semangat ini, suara saya tuh semangat. Cuma saya itu redam suara saya karena saya itu ada di dalam ruangan. Dan dalam ruangan ini ada orang-orang yang sedang istirahat. Jadi saya harus juga menghargai orang-orang yang sedang istirahat, memperlankan suaranya saya. Mungkin kita aja saudaraku semuanya. Matur nuwun sangat, semoga doanya panjenengan itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala dan kembali pada jenengan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sallim barik ala sayyidina. Minum, minum. Hamatin nuritat wasirsan. Saya kelas. Apa? Enggak boleh mulai ceritanya sih. Aku mau pinjam lagi. Aduh. Ya, aku udah tidur padahal tadi. Gatel pak? Oh, ini tenggorokannya.
Mohon maaf ya saudara-saudaraku. Nah, mungkin gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.